Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Ratna Sari Arahap dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 4 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Yuk. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, Hai, apa kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa ya, sebelum mempelajari bab 8 ini kalian berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan cara bermain Cici Putri. Nomor 2, peserta didik mampu menceritakan pengalaman bermain Cici Putri. Nah, di bab 8 ini kita akan membahas permainan Cici Putri. Permainan Cici Putri adalah salah satu permainan tradisional Betawi. Sampai saat ini, permainan ini masih banyak bertahan dimainkan anak-anak pada komunitas Betawi di Jakarta yang masih kental, seperti di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan Rawamangun, Jakarta Timur. Sedang pada penyangga kota Jakarta masih dimainkan di Depok dan Tangerang. Permainan Cici Putri masuk ke dalam budaya yang terancam punah. Nah, ini adalah gambar tentang anak-anak yang sedang bermain Cici Putri, ya. Mereka membuat kelompok, ya, tuh. Ada beberapa gambar ya, kalian dapat memperhatikannya atau mengamatinya ya. Kita akan membahas bagaimana cara bermain Cici Putri. Permainan ini dimainkan sekitar 4-6 anak ya. Nah, diawali dengan proses pemilihan pemimpin melalui hompimpa atau gambreng. Seluruh pemain duduk melingkar sambil menyodorkan kedua jari tangan, yaitu jari telunjuk dan tengah. Sementara jari yang lain ditekuk dikepalkan ke dalam. Permainan ini bisa dilakukan memakai benda berupa kertas kecil yang dikepal-kepal dan tanpa memakai benda dengan melakukan tanya jawab. Ya, jadi memakai kertas kecil. Permainan Cici Putri dan dengan tanya jawab. Teknis permainan Cici Putri beragam. Dalam versi pertama, permainannya dimulai ketika pemimpin mulai menyanyikan lagu bersama seluruh pemain. Sambil bernyanyi, pemimpin akan menunjuk tangan pemain lain satu persatu sampai lagu berakhir. Sedangkan versi lainnya yakni ketiga pemain sudah mendapatkan gilirannya, pemain tersebut wajib menyilangkan satu tangannya ke pundak. Giliran tersebut dilakukan hingga semua pemain telah mendapatkan jatahnya. Selanjutnya, semua peserta akan menyilangkan kedua tangan ke pundak masing-masing ya. Berikut adalah syair permainan anak Betawi Cici Putri. Nah, syairnya seperti ini. Cici Putri, Cilele, Cilepong, ali-ali pemadatan tiga rubas kasusuban. Mak Nona, si siapa ya menyebut nama yang ditunjuk minta kembang apa? Nah, anak yang ditunjuk menjawab, kembang duren. Terus dijawab lagi, pulang-pulang dapat laki keren atau pulang-pulang lakinya keren. Ya, itu ya. Ada lagi syair versi lain.
Cici putri, tembakoli, makoci, manone, manone. Si, sebutkan namanya, minta apa? Kemudian dijawab minta duren. Pulang-pulang, lakinya atau ayahnya keren. Selanjutnya, pemimpin dan pemain akan bertanya jawab tentang sesuatu yang disepakati bersama dalam permainan. Misalnya menanyakan pintu dan kuncinya. Pemain yang telah mendapat giliran sebagai tanda pemain tersebut telah mendapat giliran harus menyilangkan satu tangannya ke pundak. Permainan diteruskan sampai semua pemain mendapat giliran untuk kedua jari tangannya. Setelah semua mendapat giliran, semua peserta akan menyilangkan kedua tangannya ke pundak masing-masing. Selanjutnya, pemimpin memainkan akan bertanya satu persatu kepada peserta. Tanya, ini pintu apa? Dijawab, pintu kayu. Ditanya lagi, kuncinya kemana? Dijawab lagi, kecebur atau tenggelam. Ditanya lagi, kecebur di mana? Dijawab lagi, di kali atau di sungai. Ditanya lagi, bisa dibuka apa enggak? Atau tidak? Jawab, bisa, katanya gitu ya. Kemudian setelah dijawab bisa, pemimpin akan menarik tangan yang disilangkan ke depan dadanya ke pundaknya. Namun untuk tangan yang satunya berbeda. Ditanya lagi, ini pintu apa? Dijawab, pintu besi. Ditanya lagi, kuncinya mana? Jawab lagi, kecebur atau tenggelam. Tanya lagi, dicebur di mana? Di laut. Tanya lagi, bisa kebuka atau tidak? Tidak. Gitu ya. Kemudian saat dijawab tidak, maka pemimpin akan menarik tangan peserta yang disilangkan sambil memegang erat pundaknya supaya pegangannya tidak dapat dibuka, ya, yang diidentifikasi sebagai pintu besi ya. Hal seperti ini pun dilakukan secara bergiliran hingga seluruh peserta memperoleh giliran. Versi cara memainkan permainan Cici Putri cukup beragam. Ada yang hanya sampai pada pemimpin menjawab keinginan peserta yang menyebut nama bunga, ada pula sampai akhir sebagaimana disebutkan di atas ya. Itu yang tadi tuh sampai berakhir ya. Nah, di gambar 8.1 bermainan Cici Putri dengan tanya jawab ya. Sebenarnya seluruh peserta mendapat bagian dibuka pintu kayunya dan pintu besinya. Permainan masih dilanjutkan dengan adegan potong pesta kambing sebagai tanda bersyukur dapat dibukanya pintu walaupun kuncinya telah hilang. Adegan ini disebut adegan embe-embe sebagai simbol dipotongnya kambing. Nah, nomor 2, permainan Cici Putri dengan kertas kecil. Tadi permainan Putri dengan tanya jawab. Nah ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan kertas kecil sebagai berikut. A. Satu anak bertugas menjadi putri yang berposisi seperti orang sujud. B. Teman yang lain duduk mengelilinginya sambil meletakkan salah satu tangan mereka di punggung anak yang menjadi putri. C. Semua bernyanyi sambil mengelilingi kertas kecil. D. Setelah nyanyian berhenti dan kertas kecil berhenti di seseorang anak yang dijadikan putri terbangun. E. Putri harus menebak kertas kecil di tangan siapa? F. Jika tebakan itu benar, maka yang memegang kertas kecil itu akan menjadi putri. G. Jika kertas kecil itu salah ditebak, maka yang menjadi putri harus jadi putri lagi dan seterusnya sampai dia bisa menebak ya kertas itu di tangan siapa. Nah, di gambar 8.2 bermain Cici Putri dengan memakai kertas kecil ya. Nah, sekarang kita ke bagian B, menerapkan nilai-nilai luhur dalam permainan Cici Putri. Permainan Cici Putri berguna melatih mengembangkan kemampuan anak di bidang musik, bahasa, kebersamaan, kecerdasan, dan kesehatan jasmani. Kita bahas dulu di yang nomor 1, melatih kemampuan di bidang musik. Melatih kemampuan di bidang musik dapat dilihat dalam penggunaan lagu permainan ini. Unsur musik yang menonjol dalam permainan Cici Putri adalah unsur irama yang rata. Irama yang rata mengikuti tempo lagu yang ditandai pulsa atau denyutan traktur.
Dalam permainan Cici Putri dapat ditandai pada waktu pemimpin permainan menyanyikan lagu Cici Putri sambil menunjuk jari atau tangan pemain yang berhenti seiring habisnya lagu. Ditinjau dari sudut melodi, permainan Cici Putri dapat membuat anak-anak cepat menguasai lagu, sehingga akan memudahkan anak-anak dalam menyanyikannya. 2. Melatih kemampuan di bidang bahasa. Melatih kemampuan di bidang bahasa dalam permainan Cici Putri adalah dengan adanya media syair dan lagu permainan ya. Dalam beberapa versi syair lagu Cici Putri, namun intinya berisi tentang diberikannya kesempatan kepada pemain yang beruntung untuk mengajukan permintaan dengan menyebut nama satu bunga. Nah, dengan menyebut nama satu bunga ada semacam pembelajaran kepada anak mencari padanan kata berirama sama yang mengandung harapan untuk mendapatkan hal positif tentang harapan suaminya kelak atau harapan kepada bapaknya agar pulang dari bekerja membawa sesuatu yang menyenangkan. Maka si anak harus cerdas memilih kata nama bunga yang akhirannya akan sama. Jadi dalam kecerdasan bahasa ini anak tidak hanya terlatih karena menggunakan syair semata, melainkan terlatih membuat sebuah pantun dengan memadankan nama bunga dengan harapan positif yang diinginkan. Misalkan duren jadi keren, kan sama-sama ren ya. Melatih kebersamaan. Kerjasama dapat dilihat dalam ketentuan jumlah pemain yang menuntut permainan ini paling tidak 3 orang. Adanya ketentuan ini akan membuat anak-anak berinteraksi dengan temannya. Kebersamaan akan membuat mereka melatih untuk bergaul dengan orang lain. Nomor 4, melatih kecerdasan. Melatih kemampuan di bidang kecerdasan, logis, matematis, dan permainan ini dapat ditunjukkan melalui syair lagu bagian dialog. Anak-anak akan berlatih kekritisan berpikirnya. Perhatikan dialog permainan Cici Putri di bawah ini. T itu tanya ya, nih ditanya ini pintu apa? Dijawab pintu besi. Kuncinya mana? Ada enggak? Hilang katanya. Hilangnya di mana? Di sungai. Pintunya bisa dibuka atau enggak? Bisa. Kalaupun dijawab tidak, pegangan tangan akan tetap dibiarkan dengan mudah ditarik dan yang dimaksudkan seperti mudahnya membuka pintu. Ini pintu apa? Pintu besi. Kuncinya kemana? Hilang. Hilang di mana? Kecebur ke laut. Bisa dibuka nggak? Enggak. Seiring dijawab tidak, maka penanya pemimpin permainan akan menarik pegangan tangan pemain secara paksa. Ya, nomor 5 terakhir melatih kebugaran jasmani. Melatih kebugaran jasmani dalam permainan ini dapat dilihat melalui adegan tarik-menarik. Dalam dialog kalau kuncinya kecebur ke laut, saya boleh buka pintu ini enggak? Lalu dijawab boleh. Adegan ini akan melatih otot-otot tangan anak ya. Ayo berlatih. Permainan Cici Putri bermainlah Cici Putri bersama teman-temanmu di lingkunganmu. Tulislah pengalamanmu bermain Cici Putri pada kertas lembar. Laporkan kepada gurumu dan presentasikan di depan kelas. Refleksi. Bermain sebaiknya dilakukan ketika pulang sekolah dan semua pekerjaan rumah sudah selesai dikerjakan. Selama bermain, bertindaklah dengan jujur dan menghargai teman maupun lawan. Bagaimana pendapatmu setelah bermain Cici Putri? Apakah kamu merasa senang bermain permainan tradisional? Nah, di rangkuman ini kita akan merangkum yang tadi telah kita bahas ya. Permainan Cici Putri adalah salah satu permainan tradisional Betawi. Nomor 1 ya. Di nomor 2, permainan Cici Putri masuk ke dalam budaya yang terancam punah. Nomor 3, permainan Cici Putri dapat dimainkan oleh sekitar 4 atau 6 anak. Nomor 5, permainan Cici Putri berguna melatih dan mengembangkan kemampuan anak di bidang musik, bahasa, kebersamaan, kecerdasan, dan kesehatan jasmani. Nomor 5, unsur musik yang menonjol dalam permainan Cici Putri ini adalah unsur irama yang rata ya. Nomor 6,
Melatih kemampuan di bidang bahasa dalam permainan Cici Putri adalah dengan adanya media syair dalam lagu permainannya. Kerjasama dapat dilihat dalam ketentuan jumlah pemain yang menuntut permainan ini paling tidak 3 orang ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke evaluasi ya. Nah, di bagian A ini berilah pada tanda silang atau X pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang paling benar. Nomor 1, permainan Cici Putri dilakukan secara berkelompok. Nomor 2, yang mengelilingi Putri dalam permainan Cici Putri adalah A. Putri yang bertugas memegang kertas kecil. B. Teman-teman yang bermain Cici Putri. D. Juri yang menentukan dalam permainan. D. Anggota yang menang dalam permainan. Kita lihat jawabannya. Ya, B. Teman-teman yang bermain Cici Putri ya. Nomor 3, dalam permainan Cici Putri terdiri dari, maksudnya ini bukan kelompok kali ya, tetapi nggak apa-apa kita isi aja ya. Isinya 2 kelompok ya. Boleh berapa aja sih sebenarnya ya, tapi berkelompok. Nomor 4, berinteraksi dalam permainan Cici Putri bertujuan melatih. Ayo apa? Kita lihat jawabannya. Ya, A. Kebersamaan. B. Kemampuan di bidang musik. C. Kecerdasan. Dan D. Kemampuan di bidang bahasa, yaitu melatih A. Kebersamaan ya. Nomor 5, dalam permainan Cici Putri biasanya dilakukan oleh A. Semua anak. B. Anak perempuan saja. C. Anak laki-laki saja. D. Siapa saja ikut permainan. Kita lihat jawabannya adalah ya, semua anak-anak ya. Nomor 6, penggunaan lagu dalam permainan Cici Putri bertujuan untuk melatih A. Kebersamaan. B. Kemampuan di bidang musik. C. Kecerdasan. D. Kemampuan di bidang bahasa. Kita lihat jawabannya iya, kemampuan di bidang musik. Kita lanjut ya. Nomor 7, adanya media syair dalam lagu permainan Cici Putri berlatih apa ya? Coba A. Kebersamaan. B. Kemampuan di bidang musik. C. Kecerdasan. D. Kemampuan di bidang bahasa. Nah, syair iya di bidang bahasa, pintar ya. Nomor 8, syair lagu bagian dialog dalam permainan Cici Putri bertujuan melatih apa yo? Di bidang dialog juga ya, A. Kebersamaan. B. Kemampuan di bidang musik. C. Kecerdasan. D. Kemampuan bidang bahasa. Juga sama, kemampuan di bidang bahasa ya. Dengan tarik-menarik dialog kata kuncinya kecebur di laut. Saya boleh buka pintu ini? Yang dijawab boleh. Dalam permainan Cici Putri bertujuan melatih A. Kebersamaan. B. Kemampuan di bidang musik. C. Kecerdasan. D. Kebugaran jasmani. Isinya adalah D. Kebugaran jasmani. Nomor 10, permainan Cici Putri diakhiri dengan pesta A. Memotong apa ya? Pesta motong apa ya? A. Ayam. B. Sapi. C. Bebek. D. Kambing. Memotong kambing. Betul ya. Sekarang kita ke nomor 10. Kita ke bagian B. Nomor 10 sudah ya. Nah, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, permainan Cici Putri diawali dengan melakukan hompimpa atau gambreng. Ya, salah satu benda yang digunakan dalam permainan Cici Putri adalah kertas kecil. Ya. Nomor 3, yang bertugas menjadi putri akan berposisi seperti orang sujud. Betul. Nomor 4, permainan Cici Putri yang tidak memakai benda dilakukan membuat tanya jawab ya. Oke, nomor 5, jika tebakan itu benar maka yang memegang kelas kecil akan menjadi putri. Kita lanjut ya. Kita ke bagian C. Jawablah soal-soal di bawah dengan jawaban yang tepat. Apakah alat yang digunakan dalam permainan Cici Putri? Tadi kan sudah kita ada di pertanyaan B ya. Iya, kertas kecil. Jelaskan cara melatih kemampuan bahasa dalam permainan Cici Putri. Dengan memilih kata yang berbunyi akhirannya sama ya. Jelaskan cara melatih kebersamaan dalam permainan Cici Putri.
adanya interaksi dengan temannya sehingga mereka terlatih untuk bergaul dengan orang lain ya. Jelaskan cara melatih kebugaran jasmani dalam cara bermain Cici Putri. Melalui adegan aktivitas tarik-menarik, adegan ini akan melatih otot tangan anak. Nomor 5. Jelaskan cara melatih kemampuan bidang musik dalam bermain Cici Putri, yaitu dalam penggunaan lagu mengandung unsur irama yang rata yang mengikuti tempo lagu yang ditandai oleh pulsa atau denyutan terakhir ya. Nah, itu nomor 2. Kembali jelaskan cara melatih kemampuan bahasa dalam bermain Cici Putri. Dengan apa ya? Bahasa. Ya, dengan bahasa itu kita bukan akhiran yang sama ya. Bu Guru akan ralat, yaitu dengan mengucapkan syair-syair yang ada di dalam lagu permainan Cici Putri. Ya, demikianlah pembelajaran ini. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta di bab 8 ini, di permainan Cici Putri. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini. Kita jumpa lagi di bab 9, di permainan pencaksilat main pukul Betawi. Jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.